Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Semoga selalu sehat. Hari ini kita akan belajar pendidikan lingkungan hidup tentang berkreasi dengan barang bekas. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan di sekeliling rumah kalian. Kemudian kalian perhatikan di sekitar tempat tidur kalian, di meja belajar kalian. Nah, apakah ada barang yang sudah tidak terpakai atau tidak tergunakan lagi ya? Nah, barang yang sudah tidak digunakan itu adalah barang bekas. Barang bekas adalah barang yang tidak terpakai. Barang bekas adalah sampah yang sengaja dibuang. Bagi sebagian orang, barang bekas bisa menjadi sumber pendapatan dengan pengolahan dan kreativitas yang tinggi. Kita juga dapat memanfaatkan barang bekas loh menjadi barang yang lebih berguna. Nah, apa saja ya barang bekas yang bisa dimanfaatkan? Coba, bagaimana ya cara memanfaatkan barang bekas? Apakah kalian tahu? Ya, benar sekali. Salah satu pemanfaatan barang bekas adalah dengan cara mendaur ulang barang bekas. Daur ulang adalah proses menjadikan barang-barang bekas menjadi barang baru yang lebih berguna. Nah, jadi jika di kamar kalian atau di rumah kalian masih ada majalah bekas, botol plastik bekas, baju atau mainan, atau kardus dan lain sebagainya, jika masih ada, jangan terburu-buru untuk membuangnya ya. Nah, pilahlah dulu barang-barang bekas itu. Barang yang masih bagus dan masih layak dipakai bisa kamu sumbangkan untuk teman-temanmu yang lebih membutuhkan, apalagi sekarang musim banjir. Nah, jika kalian punya baju bekas atau tapi masih layak pakai ya, kalian boleh menyumbangkannya ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Memanfaatkan barang bekas merupakan salah satu cara mengurangi sampah. Beberapa jenis barang bekas yang bisa kamu daur ulang diantaranya adalah kertas bekas, plastik bekas, dan kain perca. Kertas bekas contohnya yang tadi sudah Ibu sebutkan ya. Ada koran bekas, kemudian majalah, buku tulis, kardus, kalender bekas, dan kotak bekas minuman. Sedangkan untuk plastik bekas, misalnya sedotan plastik, gelas plastik, dan botol plastik. Dan untuk kain perca, misalnya kain perca itu biasanya potongan-potongan dari sisa penggunaan kain untuk membuat baju. Biasanya kain perca bisa kita temui dari tukang jahit atau penjahit. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu hampir semua barang bekas berbahan kertas bisa didaur ulang? Misalkan kertas koran atau majalah, bisa kita buat mozaik. Kemudian kardus, kalau kardus banyak sekali ya. Bisa kita buat akuarium hiasan. Kemudian kotak penyimpanan dan lain sebagainya. Ada juga kalender bekas, bisa kita gulung-gulung dan dibentuk sesuai keinginan kalian. Nah, salah satu barang bekas yang menjadi masalah hampir di seluruh dunia. Mungkin masalah terbesar di bumi kita ini adalah sampah plastik. Nah, karena sampah plastik ini sulit sekali ya untuk dihancurkan. Makanya kita buat sampah plastik ini kita daur ulang menjadi barang yang lebih berguna lagi. Misalkan sedotan plastik, kita bisa membuat dari sedotan plastik itu bunga-bunga, hiasan bunga gitu ya, dan lain sebagainya. Botol plastik juga, kain perca, kalau kain perca tadi kita bisa buat keset ataupun kerajinan seperti sarung bantal dan lain-lain. Tahap pemanfaatan barang bekas. Nah, sebelum barang bekas dimanfaatkan kembali untuk didaur ulang, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahapan itu yang pertama, pemilahan. Pilahlah barang-barang bekas berdasarkan jenis dan warnanya. Misalkan,
Bahan kertas dengan kertas seperti koran, majalah, dan kardus. Untuk barang bekas yang berupa kaca, pisahkan menurut warnanya. Kemudian langkah selanjutnya adalah pembersihan. Setelah barang bekas dipilah, bersihkanlah barang bekas tersebut. Untuk barang bekas yang berbahan kertas, bersihkanlah dengan lap kering agar debunya hilang. Barang bekas berupa plastik, bekas kemasan air minum, pembungkus makanan atau deterjen, kaleng, dan kantong plastik harus dicuci dengan air bersih ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah pengeringan. Keringkanlah barang bekas yang sudah dicuci dengan air. Pengeringan bisa dilakukan dengan menggunakan kain lap atau menjemurnya di bawah sinar matahari. Dan tahap terakhir adalah pemanfaatannya. Setelah barang bekas dibersihkan dan dikeringkan, barang bekas itu bisa langsung didaur ulang menjadi benda kerajinan yang diinginkan. Nah, sekarang selamat mencoba untuk memilah, membersihkan, mengeringkan, dan memanfaatkan barang bekas ya. Nah, anak-anak ibu, setelah kita tahu apa itu barang bekas dan bagaimana cara memanfaatkan barang bekas, kemudian kita juga tahu tahap pemanfaatan barang bekas itu seperti apa. Nah, kalian sekarang tugasnya adalah carilah kertas bekas di rumah kalian, boleh koran, boleh majalah, kalender, buku tulis, ataupun kardus yang ada di rumah kalian saja ya. Kemudian berkreasilah dengan kertas bekas tersebut. Kalian bisa membuatnya menjadi figura, atau stand HP, atau lebih kreatif lagi kalian membuat barang bekas dari kardus, koran, majalah, atau kalender itu dengan membuat bangun datar. Kemudian kalian tulis di sebelah bangun datarnya itu biar kalian ingat keliling dan luasnya, misalkan seperti itu ya. Itu lebih bermanfaat lagi dan kita juga bisa sambil belajar ketika kita melihat barang bekas yang kita buat. Oh iya, ini adalah misalkan persegi, kelilingnya ini, kemudian luasnya ini. Jadi kita selalu mengingat gitu. Atau misalkan kalian juga bisa membuat gantungan nama untuk di pintu kalian dari barang bekas, kardus, majalah, koran, dan lain sebagainya. Oke, selamat berkreasi anak-anak ibu. Semangat belajar, tetap sehat. Oke, anak-anak ibu, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya, dengan cara mencuci tangan, memakai masker jika harus keluar rumah, kemudian menjaga jarak dan menjauhi kerumunan agar kita tetap sehat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.